Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai ibu dan bapak guru hebat dimanapun ibu dan bapak guru berada. Mohon izin, saya Siti Umi Fitriah SPD MSI, guru SMP Negeri 8 Salatiga. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan aksi nyata topik 1, yaitu mengenai merdeka belajar. Aksi nyata ini kami laksanakan setelah kami menyelesaikan dalam pelatihan mandiri platform Merdeka Mengajar topik 1, yaitu merdeka belajar. Langsung saja mari kita mulai. Tujuan dari mempelajari topik 1 ini adalah yang pertama, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Pada topik 1 ini ada 5 modul. Ada modul 1 mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, modul 2 mendidik dan mengajar, modul 3 mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, modul 4 mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, dan yang kelima pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Langsung mari kita mulai satu persatu. Modul yang pertama, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang saya pahami dari modul 1 ini adalah, sebagai pendidik kita perlu terus belajar agar bisa menghantarkan murid kita untuk berkarya dan menjadi manusia merdeka dengan kesadaran untuk terus belajar secara mandiri. Menurut Ki Hajar Dewantoro, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya berdasarkan pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Jika kita mengharapkan murid-murid kita kelak menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka, tentunya penting untuk mereka mengenali diri berkarya untuk menentukan tujuan dan kebutuhan belajarnya yang relevan dan kontekstual terhadap diri dan lingkungannya. Pendidikan menuntun, yaitu ini menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Menyelaraskan peran sebagai pendidik yang relevan dengan konteks murid dan perkembangan zaman. Menjadi pendidik sangat menantang, terutama dengan perubahan zaman di era yang sekarang ini, yaitu era digital. Modul yang kedua, yaitu mendidik dan mengajar. Pengajaran yaitu suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Pendidikan itu sendiri adalah tempat menabur benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat, sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan, sedang mengajar merupakan salah satu bagian dari mendidik. Pendidikan sebagai tuntunan dalam hidup dalam hidup tumbuhnya murid itu sesuai filosofi Ki Hajar Dewantoro. Maka mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik tidak dapat menentukan dan berkehendak akan hidup dan tumbuhnya murid. Yang bisa pendidik lakukan adalah menuntun,
yaitu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan yang ada dengan mengerahkan segala daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pemikiran dan jasmani murid agar dapat memperbaiki perilakunya, bukan dasar hidup dan tumbuhnya itu. Anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodratnya yang unik. Tidak mungkin pendidik mengubah padi menjadi jagung. Modul yang ketiga yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pendidikan bergerak dinamis, artinya apa? Tidak berkembang, tidak tetap ya, dengan menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat, yaitu menyesuaikan kodrat zaman. Guru bukan satu-satunya sumber belajar, maka guru dapat membantu murid dengan pembelajaran kontekstual. Mengadopsi azas Trikon sebagai prinsip melakukan perubahan kebudayaan bangsa. Ketika menerima kebudayaan dari luar negeri maksudnya, kita tidak langsung menerimanya, tapi perlu mengolahnya, hanya menerima yang sesuai saja dengan kebudayaan kita. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti atau watak merupakan bulatnya jiwa manusia yang merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga dimaknai sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif dan rasa atau afektif sehingga menghasilkan karsa atau psikomotorik. Budi pekerti merupakan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang. Cara membentuk watak atau budi pekerti dapat dimulai dari keluarga. Keluarga merupakan tempat utama yang berperan dalam pembentukan watak siswa. Kodrat anak diibaratkan kertas yang sudah diisi penuh. Tugas kita sebagai pendidik menebalkan dan memperjelas dari arti dari coretan tersebut. Modul 5 atau modul yang terakhir di topik 1, yaitu tentang pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Guru memberikan pembelajaran bermakna untuk siswa. Guru menuntun murid untuk mengembangkan dirinya sesuai kodrat dan potensinya. Fungsi pendidikan adalah untuk menghantarkan murid agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Ya, ingat, kodrat alam sesuai potensi lingkungannya dan kodrat zaman sesuai dengan perkembangan saat ini, yaitu keterampilan abad 21. Demikian aksi nyata topik 1 Merdeka Mengajar dalam pelatihan mandiri platform Merdeka Mengajar. Mohon maaf jika dalam menyampaikan banyak salah kata, kami hanya bisa mohon maaf. Dan sebelum saya akhiri, kami minta umpan balik yang kami selipkan formnya di dalam deskripsi. Sekali lagi minta bantuannya untuk memberikan umpan balik dalam aksi nyata ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.